Kabupaten Tasikmalaya. Kami persilakan Pak untuk menyampaikan maksimal ya Pak, mohon izin karena kita ada waktu ya, strik waktu. Ini satu pertanyaan saja Pak ya, dan juga mohon untuk menyampaikan nama dengan lengkap dan juga pertanyaannya dengan ringkas dan jelas. Kami persilakan dari Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Roni Ahmad Syahroni, Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya. Ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Satu hal yang kami tanyakan kaitan dengan kebijakan DAU yang ditentukan, terutama di pos P3K, bahwa di tahun 2023 sesuai dengan PMK 212 bahwa untuk gaji P3K itu diarahkan untuk formasi 2022 dan 2023 yang diangkat pada tahun 2023. Saya tanyakan kaitan dengan keberlanjutan penganggarannya pada tahun 2024. Apakah seperti contoh untuk Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya ini terbagi dalam dua formasi, 2022 dan 2023, 480 dan sekian, berjumlah 7.000 lebih. Sehingga dianggarkan dari DAU yang ditentukan itu sebesar 95 miliar. Apakah nanti pada tahun 2024 yang 95 miliar itu dianggarkan di DAU yang broadband atau dianggarkan pada DAU yang ditentukan? Jangan-jangan nanti seperti ini Pak, yang kita khawatirkan pada saat kita serap semua pagu sebesar 95 miliar, nanti 2024 tidak dianggarkan, yang akhirnya jadi beban daerah. Jadi saya mohon penjelasannya, apakah di 2024 yang 95 miliar ini sesuai dengan PMK 212 akan dianggarkan di blok grade atau dianggarkan pada DAU yang ditentukan pada tahun 2024. Sekali lagi bahwa jangan sampai nanti pada saat kami serap semua yang 15 miliar ini nanti tidak dianggarkan kembali pada tahun 2024 yang akhirnya menjadi beban kami untuk menggaji P3K yang kami gaji mulai tahun 2023 berdasarkan PMK 212. Barangkali itu Pak Aditya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, selama ini yang kami kami buat kebijakannya Bapak Ibu di dalam penghitungan DAU berbasis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. Kemudian dari kebutuhan fiskal itu kami mendapatkan data dari unit cost kegiatan parkir layanan ditambah belanja pegawai, baik itu ASN, baik itu P3K maupun PNSD, dan juga nanti tambahkan juga beberapa mengenai variabel penyesuaian. Nah, untuk penghitungan DAU, baik 2023 maupun 2024, untuk ASN itu adalah komposisinya adalah berasal dari P3K yang sudah diangkat, dikalikan, ditambah dengan PNS daerah. Artinya di sini Bapak Ibu, untuk ketika nanti 2024 nanti kebijakannya saat ini ya Bapak Ibu, karena kami juga akan berproses terus. Saat ini yang ada adalah ketika dia sudah diangkat, maka dia akan masuk dalam perhitungan yang sifatnya block grant, dia block grant. Kemudian yang sifatnya spesifik grant itu memang diarahkan hanya kepada formasi. Ya, ini memang kebijakan yang ada semacam itu. Untuk itu maka memang butuh ini Pak, butuh kejelian lah dari teman-teman Pemda untuk bisa menentukan kira-kira nanti dengan kondisi yang ada ini apakah cukup memungkinkan untuk akan dibiayai atau tidak.
Karena kita juga melihat juga Pak Ibu, P3K ini sebenarnya kan juga menutup dari PNSD yang saat ini memasuki purna tugas, ya kan. Sebenarnya kalau kita mau bilang adalah zero sum game. Begitu PNSD ada yang purna tugas, maka akan ada jabatan-jabatan lowongan itu akan diisi oleh P3K. Plus ditambah juga memang apabila daerah memang sudah cukup mampu, karena memang TKD-nya cukup besar, PAD-nya juga memenuhi, sehingga ada fiscal space yang lumayan, maka bisa dimungkinkan untuk menambah lagi formasi sesuai dengan kebutuhan. Underline di sini adalah sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti pengangkatan ini akan menjadi beban di kemudian hari. Mungkin itu Pak, sementara Pak jawabannya. Terima kasih. Pak Yasir. Ya, makasih Pak. Berikutnya mungkin, atau Pak ada dari Sudida ingin menambahkan? Pak Heri mungkin? Cukup ya, baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Pak. Kita beralih ke wilayah. Monggo Pak Heri, monggo. Silakan Pak Heri. Ya, silakan Pak Heri. Baik Pak Yasir. Ya, siap. Silakan Pak. Terima kasih. Mohon izin menambahkan sedikit dari yang disampaikan Pak Adit tadi terkait dengan P3K Pak. Memang dalam perhitungan DAU, kalau kita menghitung yang namanya formasi itu perhitungannya seperti ini. Jadi tahun ini kita hitung formasi, kita masukkan kebutuhan formasi tahun depan itu perkiraannya berapa, kita masukkan di dalam perhitungan DAU. Nah, harapannya pada tahun depan itu yang namanya formasi tadi itu diangkat gitu ya, diangkat dan menjadi ASND gitu. Dan itu akan menambah belanja pegawai yang dilaporkan oleh pemerintah daerah. Sehingga tahun depannya lagi yang sekarang kita hitung sebagai formasi, tahun depan itu sudah menjadi ASN yang kita hitung di belanja pegawai pemerintah daerah gitu ya. Tahun depannya lagi ada perkiraan formasi lagi yang akan kita hitung sebagai formasi lagi. Begitu seterusnya gitu ya, bergulir seperti itu seterusnya gitu. Nah, ini sama dengan halnya dengan P3K yang saat ini kita hitung gitu ya. Untuk tahun 2023 kita hitung ini formasi. Kemudian harapannya formasi ini adalah diangkat oleh pemerintah daerah di tahun 2023, yang kemudian formasi yang diangkat tadi itu dibayar dari DAU Irmat, kemudian dilaporkan kepada kami gitu ya. Nanti tahun depannya di tahun 2024 formasi-formasi ini yang sudah diangkat oleh pemerintah daerah akan kami hitung sebagai ASN daerah gitu ya, ASN daerah, dan itu akan menambah jumlah belanja pegawai di pemerintah daerah yang kami hitung di dalam DAU. Jadi akan bergulir seterusnya seperti itu. Mungkin demikian Pak, tambahannya sedikit. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Heri. Jadi semakin jelas ya, Bapak dari Kabupaten Tasikmalaya. Jadi memang akan tetap diperhitungkan untuk perhitungan alokasi DAU di tahun anggaran 2024. Jadi aman. Baik, kita beralih ke penanya berikutnya. Tadi kita sudah dari wilayah Jawa, kita ke wilayah Sumatera ini untuk pemerataan ya. Karena kita akan bicara tentang DAU ini, jadi harus merata. Kita ke Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas, kami persilahkan untuk open mic. Kabupaten Padang Lawas, kalau nggak ada ini kami berikan ke Pemda yang lain ini. Kami persilakan Kabupaten Padang Lawas. Ya, silakan Pak untuk